satu terobosan pemerintah pusat dalam memajukan sektor pendidikan di tanah Papua adalah melalui program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau beasiswa adik dan afirmasi pendidikan menengah atau beasiswa ADEM. Sejak program ini mulai digulirkan tahun 2009 hingga akhir 2020 lalu, tercatat sebanyak 1.236 orang Papua yang mendapatkan beasiswa pendidikan dengan dukungan dana otonomi khusus atau OTSUS. Sementara separuh dari mereka sekolah di luar negeri dan telah menghasilkan lulusan S3 sebanyak 7 orang, S2 22 orang, dan S1 148 orang. Angka-angka itu tentunya akan menjadi berlipat jika ditambah dengan jumlah lulusan dari sekitar 50-an lembaga pendidikan tinggi dan menengah di dalam negeri. Namun, tidak semua anak-anak Papua yang mendapatkan beasiswa dengan dukungan dana OTSUS. Mungkin, lebih banyak generasi muda Papua yang kuliah dengan biaya dari orang tua sendiri atau bantuan dari lembaga swasta lainnya. Pak Cebil contohnya. Nama saya Sabil Rosadi Puarada. Ada juga yang dorang panggil saya yang kata Bilken, ada juga yang panggil yang kata Om Pace. Bil mengaku bisa kuliah di ibu kota RI berkat dukungan biaya dari sebuah yayasan di daerahnya. Dari OTSUS kemungkinan kita dapat, tapi berbentuknya mungkin seperti asrama dan lain sebagainya. Ada yang unik dari pemuda kelahiran Kaimana, Papua Barat ini. Ada kebanggaan yang terbersit dari wajah polosnya saat mengisahkan perjuangannya membangun usaha kecil-kecilan guna mencukupi kebutuhan hidup dan kuliahnya. Bil membuka sebuah usaha warung kopi yang ia beri nama Kopi Om Pace. Tempat usahanya yang terbilang sangat sederhana ini terletak tak jauh dari kampusnya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Waktu itu kita berjualan di pinggir jalan sini. Jadi persis di pinggir jalan. 1 langkah 2 langkah itu kita jualan di sini. Saya harus ada peningkatan. Di mana perubahan ini yang saya perlu. Akhirnya saya mulai besok kayaknya kita harus buat gerobak. Saya duduk ngeliatin meja, saya lihat-lihat besok kita bikin gerobak. Sudah akhirnya beli bahan, tak langsung bikin sendiri. Dari kreatif anak-anak sehingga mereka mulai ngegambar, ngecat apa segala macam, bikin oke. Besok malam kita bawa ke tempat untuk jualan. Jadi kembali lagi yang saya bilang, yang penting saya buat beli nasi, buat beli lauk, buat beli kopi. Yang penting saya, kalau bahasa anak muda sekarang itu, yang penting saya bisa makan, saya bisa ngopi. Sehingga bisa mengurangi beban daripada orang tua dengan mencari sesuap nasi melalui usaha kecil-kecilan seperti ini. Dulu sebelum saya membuka usaha, saya berpikir untuk belajar saja itu tidak cukup. Di mana saya harus punya pengalaman di luar bangku kuliah. Akhirnya saya mulai bekerja dengan teman. Di situ saya mulai belajar itu. Dari mulai masuk sampai, jadi sebelum sampai gang untuk meracik kopi itu saya di dapur. Di dapur saya di dapur. Habis itu saya bilang saya harus coba untuk meracik kopi. Jadi dibuat komposisi menu itu, saya meracik dalam 1 bulan itu masih melihat komposisi menu. Dari situ belajar dengan orang lain kan? Belajar dari orang lain. Sehingga berjalannya waktu, karena beberapa tahun yang lalu itu kita lagi ada kendala sedikit, sehingga saya berpikir bagaimana caranya saya harus berdiri sendiri begitu. Tantangan besar itu ya, yang saya pikir kira-kira ketika sudah buka ini ada nggak sih orang datang? Tapi saya berpikir rezeki itu sudah diatur. Oke. Di sini saya menghilangkan rasa gengsi. Ya. Yang ketiga, mungkin belum ada wadah di mana mahasiswa ini bisa kreatif di dalam satu wadah itu. Jadi harus ada satu wadah yang bisa menampung kreatif mereka semua. Saya yakin dan percaya mereka punya
kreatif, mereka punya kelebihan, mereka punya skill yang luar biasa. Hanya saja wadah yang belum mumpuni untuk menampung mereka. Harapan besar kita ya dari pemerintah, dalam artian dari Pemda ataupun Pemprov, karena saya ambil contoh dari saya sendiri, di mana ini saya berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari apapun. Jadi saya berpikir ini harus masuk ke situ. Ya, ini orang-orang yang punya kewajiban, yang punya tanggung jawab ini di mana? Seharusnya ini ada wadah buat kita, di mana kita akan kembali untuk mengaplikasikan apa yang kita dapat di sini kepada negeri. Di balik semua kesederhanaan Bill, ternyata ia menyimpan mimpi besar, yakni mengadakan warung kopi Om Pace di semua kota pelajar yang ada anak-anak Papua. Tujuannya tidak semata untuk mengejar profit, tetapi lebih kepada benefit, yaitu agar generasi muda dari daerahnya bisa belajar berwira swasta agar kelak seusai sekolah bisa membuka lapangan kerja di kampung halaman mereka. Harapan dan mimpi saya, cita-cita saya, Kopi Om Pace ini selalu dan harus ada di setiap kota studi. Yang kedua, harus berada di seluruh bumi cendrawasih. Harus ada di seluruh tanah Papua. Sehingga di mana kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk saudara-saudara kita yang pengangguran. Setidaknya kita bisa meminimalisir pengangguran yang ada di daerah. Nah, ini adalah mimpi besar kita. Kopi Om Pace, beda racikan, beda